Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Baru saja kami ngobrol dan ada pembicaraan menarik dari salah seorang anak muda yang bercerita bahwa dia masih ingat dan dia mengatakan, saya luka batin dengan paduan suara. Lalu dia cerita bahwa pada waktu SD, itu gurunya membentuk sebuah kelompok paduan suara. Dan karena itu diadakan tes. Tapi tesnya formalitas, kata gurunya. Karena ini namanya juga KOR anak-anak. Maka diadakan tes. Tetapi suatu ketika diumumkan bahwa akan ada latihan sesudah tes, karena tesnya hanya formalitas. Dan ketika dipanggil satu persatu, ternyata namanya nggak dipanggil. Maka kemudian dia heran. Dia merasa tes formalitas saja dia nggak lulus. Lalu dia merasa separah itukah dia. Dan karena itu dia menjadi luka batin. Dan memang saya mengerti ketika dia bercerita, itu berarti memang benar. Bahwa dia masih luka batin karena dia masih ingat. Sesuatu yang tidak melukai kita di masa kecil apalagi kita sudah tidak ingat. Tetapi berarti juga yang diingat adalah yang melukai. Yang sungguh-sungguh secara emosional membuat kita terus teringat. Padahal yang namanya kemampuan bernyanyi itu adalah sebuah kualitas, sebuah prestasi. Suaranya bagus, itu sebuah prestasi. Tidak mewakili seluruh pribadinya. Tapi seringkali kita menghargai orang karena prestasinya, bukan karena pribadinya. Padahal di dalam relasi, itu yang paling penting adalah pribadinya, bukan prestasinya. Namun, pola relasi seperti ini terus terbawa. Sehingga di dalam relasi seringkali yang digarisbawahi adalah prestasi. Baik, buruk, benar, salah. Nah, kalau relasi berdasarkan baik, buruk, benar, salah, ya kemudian kita tidak pernah sungguh-sungguh mempunyai relasi yang stabil. Relasi seharusnya dibangun atas belonging, atas sebuah komitmen, bahwa dia adalah teman saya karena pribadinya, bukan karena prestasinya. Kalau komitmen atas dasar pribadi, tidak masalah baik, buruk, benar, salah, I love you. Karena kasih itu tidak menghakimi. Kasih itu menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Sehingga membangun relasi atas dasar kasih, bukan atas dasar prestasi. Kalau atas dasar prestasi, baik, buruk, benar, salah, suaranya bagus, kemudian dia sungguh-sungguh menyenangkan, maka kemudian relasinya tidak atas dasar sesuatu yang mendalam, tetapi atas dasar kualitas-kualitas yang menempel pada pribadi. Harusnya relasi itu antar pribadi, bukan antar prestasi. Karena prestasi itu berubah-ubah. Bisa baik, bisa tidak baik. Dan kalau cinta, kasih berdasarkan prestasi, sebetulnya itu bukan kasih. Maka ini seringkali menjadi persoalan besar ketika menjadi dewasa, tidak mampu berelasi karena dalam konsep false belief-nya, relasi itu harus berdasarkan prestasi. Baik, buruk, benar, salah. You baik temanku, kalau enggak baik, sorry. Berbeda dengan relasi atas dasar pribadi, belonging. You baik sahabatku, you enggak baik sahabatku, dan kita akan berjuang untuk supaya sama-sama bertumbuh, karena you sahabatku. Prestasi, kualitas-kualitas tidak mengubah relasi. Karena relasi didasarkan pada sesuatu yang lebih dalam, yaitu belonging, komitmen, cinta.
Nah, cinta itu tidak berubah-ubah. Hal ini menurut saya penting dan mendasar karena bisa mengatasi persoalan-persoalan rumah tangga. Karena rumah tangga juga dibangun atas dasar relasi yang berdasarkan komitmen, berdasarkan pribadi, bukan berdasarkan prestasi. Karena di dalam rumah tangga yang diberikan adalah dirinya, total self-giving, bukan hanya prestasi saya. Maka tidak bisa suami hanya memberikan prestasinya, hasil kerjanya, uangnya saja. Bukan, seluruh dirinya diberikan. Istri juga sama, bukan hanya prestasinya, kualitas-kualitasnya yang diberikan, tetapi seluruh dirinya. Demikian halnya juga dengan anak. Yang diberikan oleh orang tua kepada anak adalah seluruh dirinya, seluruh hidupnya, bukan hanya prestasinya, bukan hanya hasil kerjanya, bukan hanya yang baik-baik saja. Dan inilah sebuah cara pendekatan dalam berelasi. Ketika kita terampil dalam berelasi, maka baik buruk benar salah itu bukan lagi menjadi halangan relasi, tetapi menjadi kesempatan untuk bertumbuh bersama di dalam relasi itu. Nah, kesulitan yang cukup besar sekarang ini ketika anak-anak muda memutuskan untuk menikah, tetapi tidak terampil berelasi, karena dalam berelasi masih mendasarkan pada prestasi, baik buruk benar salah. Nah, ini kemudian akan menjadi prahara. Karena baik buruk benar salah itu tidak melekat tetap pada pribadi seseorang. Orang bisa berubah karena ini adalah kualitas yang menempel pada pribadi. Bukan dasarnya. Dasarnya adalah pribadinya. Nah, kasih itu bersifat stabil, tetap tidak berubah-ubah. Kalau ada yang negatif dan positif, itu menjadi kesempatan untuk bertumbuh bersama. Maka baik buruk benar salah tidak menentukan relasi. Dalam arti baik relasinya bagus, tidak bagus, relasinya tidak bagus. Bukan begitu. Seperti misalnya rasa hormat mestinya mengalir dari cinta yang berasal dari dalam. Sehingga ketika yang kita hormati, kita cintai itu melakukan sesuatu dalam arti pandangan kita kurang baik, kita tidak kehilangan rasa hormat dan cinta. Tetapi dengan rasa hormat dan cinta itu membantunya untuk bertumbuh, dan berarti saya juga bertumbuh. Disitulah ada kepedulian, ada penyerahan diri secara total. Sudah terjadi komitmen menjadi bagian hidup satu sama lain. Siapa sih yang tidak punya kekurangan? Maka relasi tidak boleh ada dasar kekurangan dan kelebihan. Tetapi sebagai keseluruhan, total self-giving dan total acceptance. Di situ kemudian kasih menjadi abadi, menjadi stabil, tidak terpengaruh oleh kualitas-kualitas yang memang pada saat tertentu ada, baik saat yang lain tidak ada, dan kadang-kadang kita harus berusaha menumbuhkannya bersama. Maka kisah sederhana dari sahabat muda itu yang sungguh terlukai karena kualitas yang dia tidak miliki, bukan karena kesalahannya, membuat dia terus membawa luka-luka di masa lalu. Mari kita sekarang belajar untuk sungguh-sungguh berelasi, bukan karena kualitas-kualitas yang menempel pada pribadi, tetapi karena pribadinya. Sehingga kita bisa menerima segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan tidak menghakimi. Supaya memang kita kemudian tidak dihakimi dan bisa membangun relasi atas dasar yang lebih dalam. Karena Tuhan mengasihi kita bukan karena baik atau buruk, tetapi karena Tuhan ingin menjadi bagian hidup kita. Sehingga kita juga menjadi bagian hidupnya yang tak terpisahkan oleh kesalahan-kesalahan yang kita buat. Dan karena itu ketika salah, berdosa, kita ditebusnya, bukan ditinggalkannya. Mari kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.